Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah Hematologi 2 tentang fragilitas osmotik. Kita flashback dulu ke pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang rencana pembelajaran semester, kemudian capaian-capaian serta bahan kajian apa saja di dalam hematologi 2, serta pengantar sedikit tentang fragilitas osmotik. Kita ulangi sedikit ya. Fragilitas osmotik ini sangat berhubungan erat dengan pembelajaran di mata kuliah sebelumnya, di mana saya sebutkan juga mata kuliah prasyarat dari hematologi 2 ini tentunya adalah hematologi 1. Di hematologi 1 kita sudah bahas tentang sel-sel darah, yaitu salah satunya yang paling banyak ada di darah adalah eritrosit. Nah, sifat, kemudian keunikan, kemudian bentuk dari eritrosit inilah yang mendasari pemeriksaan fragilitas osmotik atau sering disebut osmotic fragility test atau OFT. Aspek sedikit, kita juga sudah bahas tentang osmosis di mata kuliah yang lalu, mungkin waktu semester 2 di kimia fisika. Kita bahas salah satu sifat yang disebut sebagai osmotik atau osmosis. Nah, itu adalah gerakan molekul pelarut melewati membran semi-permeable. Eritrosit juga punya membran semi-permeable. Jadi cairan di luar eritrosit, plasma, kemudian ada cairan di dalam eritrosit yang punya tekanan yang serupa. Jadi tekanan osmotiknya sama. Nah, di sini kalau sama ya, istilahnya biasanya adalah ISO. Kalau kita dulu belajar di kimia, mungkin fisika ada, kemudian waktu apa namanya matrikulasi tentunya juga ada kimia dasar ya, sering membahas isotop, isomer, dan akhirnya ISO adalah sama. Nah, kalau tadi antara tekanan luar, cairan yang di luar dan cairan di dalam eritrosit itu sama, itu dinamakan sebagai isotonik atau bisa juga sebagai isoosmolar. Jadi secara fisiologis setiap saat itu terjadi perpindahan air dari dalam plasma ke dalam sel atau sebaliknya dari sel ke dalam plasma. Perpindahan ini terjadi secara osmotik. Yang berpindah adalah air berpindah ke daerah yang kadar airnya lebih rendah melalui suatu pembatas. Pembatasnya di sini adalah membran sel. Jadi, kalau terjadi ketidakseimbangan tekanan, baik itu di dalam atau di luar eritrosit, dapat terjadi perubahan bentuk pada eritrosit. Perubahan ini bisa mengerut berarti ada cairan di dalam eritrosit yang keluar, atau mengembang. Berarti kalau mengembang bertambah cairan di dalam eritrosit, berarti dari luar ke dalam. Bahkan bisa juga terjadi hemolisis. Hemolisis ini biasanya jadi kalau mengembang, akhirnya pecah. Sama kayak balonnya, diisi udara, tekanan kuat, mengembang sampai membrannya tidak kuat lagi, sampai balonnya tidak kuat lagi, itu adalah pecah. Kalau dalam eritrosit namanya adalah lisis, diistilahkan juga sebagai hemolisis. Okay. Nah, proses lisis ini terjadi saat konsentrasi air yang di luar sel itu lebih tinggi daripada di dalam sel. Jadi airnya akan bermigrasi ke dalam eritrosit. Akhirnya eritrositnya mengembang. Kalau berlanjut, maka eritrositnya tidak sanggup menahan tekanan dari dalam dan akhirnya selnya pecah. Okay. Nah, istilahnya ya fragilitas. Fragil itu kan arti dari fragile mudah pecah. Jadi kayak kalau sering belanja online shop tuh ada tanda jelas kan fragile ya, itu mudah pecah.
fragility di sini adalah kerapuhan. Makanya sering disebut sebagai osmotic fragility test atau OFT. Tiket masuk. Tiket masuk ini kalau di pembelajaran saya ada tiket masuknya. Artinya adalah tujuan yang mau kita dapatkan dari pembelajaran ini, yaitu mampu menjelaskan tentang fragilitas osmotik, kemudian makna klinis dari pemeriksaan osmotic fragility test, kemudian bagaimana cara uji dari fragilitas osmotik ini. Oke. Siapa yang di sana dada-dada? Ketemu lagi dengan saya, Ruposit dari Temasek. Unit Great Sale. Jadi di sini Retrosit melambaikan tangan, mencoba ngetes kalian masih ingat nggak sama dia. Saya anggap kalian sama ingat ya. Jadi saya menunjukkan Retrosit merupakan komponen utama darah, terutama setelah leukosit dan konvulsit, dan juga komponen utama lainnya yaitu adalah plasma. Jadi kita bahas di hematologi 1. Dia retrosit ini bentuk matangnya. Sebelumnya dia dalam bentuk retikulosit prematurnya ya. Dia akan mengalami pematangan sampai diameternya itu kurang lebih 8 mikrometer. Bentuknya yang sangat khas yaitu adalah bikonkaf. Kemudian usianya 120 hari. Membrannya bersifat permeabel terhadap molekul air. Kemudian apa lagi ya yang penting? Oh ya, karena bentuknya yang bikonkaf tadi, jadinya kan dia sangat unik. Sebentar ya. Jadi bentuknya itu bisa berubah-ubah ketika melewati kapiler. Jadi dia kayak kantong karena dia banyak bawa-bawaan kan. Kemudian bisa diubah berbagai bentuk agar leluasa jalan-jalan di kapiler. Dia sebagai media transportasi nih. Jadi dia itu punya membran yang kuat. Sebenarnya membran itu sangat kuat untuk menampung banyak material di dalamnya sih. Ada alat transport tadi. Perubahan bentuk itu nggak akan merenggangkan membrannya secara hebat. Sebagai akibatnya, dia tidak akan memecahkan sel seperti yang akan terjadi pada sel lainnya. Jadi ini adalah sifat khas utamanya dia. Dia fleksibel, jadi bisa nyusup ke kapiler-kapiler yang sangat kecil. Peningkatan konsentrasi dari isi utamanya masih ingat adalah hemoglobin, atau penurunan dari cairannya itu bisa menurunkan kemampuannya berubah bentuk. Kalau dia terakumulasi kalsium, dia bisa jadi kaku, kemudian bisa jadi berkerut, kemudian bisa mempengaruhi kemampuannya berubah bentuk. Jadi dalam permeabilitas itu sebenarnya tidak hanya air, dia juga dibutuhkan melewati kation anion yang sering diperiksa di elektrolit. Mungkin belajar di kimia klinik, lithium, kalium, klorida itu juga di situ karena ada permeabilitas dari membrannya ini. Nah, jadi uji fragilitas osmotik ini adalah menentukan daya tahan, kekuatan dari si membrannya eritrosit terhadap apa?
terhadap bedanya tekanan. Bedanya tekanan berdasarkan apa? Konsentrasi. Tadi kembali ke sifat dari osmotik. Dia jalan dari yang rendah ke yang tinggi. Jadi kalau larutan yang hipotonis, kalau iso kan sama. Kemudian kalau nya rendah, ada asisten bangun. Kita stop dulu ya. Ini kuliah berdasarkan tergantung asisten saya. Bangun bilang aku lagi. Tunggu ya. Nah, jadi fragilitas osmotik adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan daya tahan dinding eritrosit terhadap larutan hipotonis yang dapat melisiskan eritrosit atau disebut sebagai hemolisis. Oke, jadi resistensi dia disebut juga sebagai resistensi osmotik kadang-kadang. Jadi sama artinya. Kalau fragil kan menentukan kerapuhannya. Kalau resistensi itu seberapa kebal dia sampai akhirnya dia lisis. Lalu maksudnya larutan hipotonis itu seperti apa? Dalam tes uji fragilitas osmotik, larutan hipotonis itu adalah dengan memasukkan sampel darah ke dalam larutan salin yang konsentrasinya bertingkat. Larutan salin yang digunakan yaitu adalah natrium klorida NaCl. Jadi eritrosit yang lisis itu akan melepaskan hemoglobinnya ke dalam larutan salin. Jadi warna larutannya itu jadi merah tentunya. Nah, kadar hemoglobin ini bisa diukur dengan fotometer lalu dilaporkan dalam persen. Bisa juga dengan dilihat secara manual. Tergantung metode apa yang digunakan. Kemudian, ini adalah gambaran dari osmotic fragility test. Tentunya sudah belajar ya, kita di pengantar laboratorium medik juga sudah belajar tentang konsep larutan. Jadi larutan atau solution itu terdiri dari solut yang terlarut dan solvent pelarut. Jadi osmosis itu adalah proses ketika molekul dari pelarut solvent itu melewati membran semipermeabel dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi misalnya kayak ini ya contohnya, kemarin kita sudah bahas, kalian sudah bisa membedakan yang mana hipotonis, yang mana hipertonis, dan mana yang isotonis. Nah, kalau ini antara air dan larutan garam, maka yang lebih tinggi konsentrasinya adalah molekul garam, adalah larutan garam. Jadi molekul dari air itu jalan ke molekul yang ada molekul yang ke larutan yang lebih tinggi melewati membran semi permeabel, membran yang bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang lain. Sama kayak eritrosit, dia punya membran semi permeabel yang bisa ditembus oleh air atau zat-zat tertentu lainnya. Di sini terlihat ya, si air dia pindah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi yang air itu jadi lebih rendah, kemudian yang lebih tinggi tadi jadi yang konsentrasinya lebih tinggi itu jadi lebih banyak. Jadi dia itu mau menyamakan konsentrasi dia. Jadi yang konsentrasi yang lebih tinggi itu ditambah pelarutnya biar konsentrasinya sama. Gitu. Makanya yang pelarutnya ini lari ke yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah,
Tonisitas maksudnya itu kemampuan larutan memvariasikan ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel tersebut. Maaf saya belum terubah yang ini ya. Jadi kalau yang nomor 1 itu adalah hipertonik itu adalah kalau dia dalam keadaan hipertonis, jadinya yang di dalam eritrosit lebih rendah. Berarti cairan dalam eritrosit yang keluar ke lingkungan. Jadi kayak contoh yang tadi ya, airnya ke garam, ke larutan garam. Makanya airnya lebih sedikit. Kalau pada eritrosit, jadi cairan yang di dalam eritrosit yang keluar. Jadi cairan dalam eritrosit jadi dikit dan airnya mengerut. Kalau dalam keadaan hipertonis. Kalau dalam keadaan isotonis, nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Sama-sama masuk dan keluar tetap. Kemudian kalau dalam keadaan ini salah ya, harusnya hipotonis atau hipotonik. Dia karena yang di dalam lebih rendah, jadi pelarut karena yang di luar lebih rendah, jadi molekul pelarut dari luar atau air dari luar itu masuk ke dalam eritrosit. Hasilnya yang di dalam eritrosit jadi lebih banyak. Jadinya eritrositnya bentuknya jadi mengembang. Tuh ya. Kemudian, nah, ini adalah gambarannya ya, biar mudah mengingatnya. Kalau hipotonis itu tidak terlalu banyak molekul terlarutnya di dalam pelarut. Konsentrasinya rendah, dan katanya konsentrasinya rendah. Hypo itu adalah jika selnya jadi besar. Karena hipo itu terdengar seperti hipotalamus kayak Daniel. Jadi biar mudah ingatnya ya, dua-duanya akan besar kayak Daniel besarnya ya. Dua-duanya besar. Jadi kalau dalam keadaan hipotonis, maka eritrosit besar. Saya hipotalamus kayak Daniel ya, biar ingat. Bahwa iso itu artinya sama. Jadi selnya nggak kenapa-napa gitu. Kalau hipertonis, kalau hiper itu berarti banyak yang terlarut di dalam larutan, atau dengan kata lain konsentrasinya lebih pekat. Nah, kalau konsentrasinya pekat, jadinya dia mengkerut. Tuh. Ini dalam larutan hipotonis. Jadi kalau normalnya eritrosit itu kan konkav tuh, dia bisa merubah bentuknya lebih sferis, jadi lebih bulat gitu. Nah, kalau dalam keadaan penyakit yang menyebabkan adanya eritrosit yang spherical, dia akan tidak bisa lagi mengembang lebih besar karena sudah ngembang duluan. Karena harusnya tadi kalau dia normal, dia bisa mengubah bentuknya jadi lebih mengembang. Tapi kalau sudah ngembang duluan, maka dia nggak bisa lagi meningkatkan ukurannya karena dia sudah dari awal bentuknya adalah spherical. Begini ya, nih harusnya kan yang namanya gini nih. Terus kalau ada larutan hipotonis, dia jadi ngembang sferis. Tapi kalau sudah sferis duluan seperti ini, dia tidak bisa ngembang lebih banyak lagi. Akhirnya pecah. Kalau dia udah nggak tahan lagi. Nah, lalu gimana sih maksudnya yang normal dan yang sferis nih contohnya ya? Yang normal itu kayak gini, bikonkav. Kalau yang bentuknya sferis, atau sering disebut sebagai sferosit, nanti kita akan pelajari lebih dalam di kelainan eritrosit. Makanya kalau untuk hematologi yang lanjutan ini harus tahu dulu yang normal-normalnya gimana di hematologi 1 ya. Nah, kalau yang normal kan bikonkav nih. Yang normal kan bikonkav.
Terus kalau Sperris dia itu bulat ngembang kayak balon gini duluan. Sama kayak ini, sama kayak ini, sama kayak ini, sama kayak ini, dan seterusnya. Nah, faktor utama yang mempengaruhi fragilitas osmotik, uji fragilitas osmotik adalah bentuk dari eritrosit, kemudian diantaranya adalah mana? Nah, volume, kemudian surface area, area permukaannya, kemudian fungsi dari membran eritrositnya. Itu yang paling mempengaruhi fragilitas osmotik, yaitu adalah bentuk dari si eritrosit. Nah, diantaranya itu ya tadi volumenya, bagaimana luas permukaannya, kemudian bagaimana fungsi dari membrannya, itu yang mempengaruhi sangat mempengaruhi sifat dari eritrosit. Oke, jadi kesini. Nah, jadi pemeriksaan fragilitas osmotik ini jadinya bisa juga membantu menentukan tipe-tipe dari jenis anemia. Tergantung ya, apalagi anemia yang sifatnya hemolitik. Jadi kan ketahuan dia lebih rapuh membrannya. Kemudian juga bisa, tadi kan saya sebutkan ada volume dan ada permukaan, area permukaan. Jadinya tingkat fragilitas osmotik eritrosit itu dipengaruhi oleh perbandingan luas permukaan sel terhadap volume selnya. Gimana? Nah, jadi ini kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama yaitu adalah increase surface to volume ratio atau rasio peningkatan rasio permukaan volume. Kalau rasio permukaan volume yang meningkat, berarti dia lebih resisten. Jadinya fragilitasnya yang menurun. Kemudian semakin tinggi area permukaan dari membran sel, ini berkaitan dengan bentuk dari sel. Jadi semakin capable tuh kayak bahasanya. Semakin mungkin dia untuk menyerap lebih banyak sebelum akhirnya dia ruptur, sebelum akhirnya dia hancur, akhirnya dia pecah. Itu contohnya. Jadi di sini kalau intinya ya, kalau peningkatan rasio permukaan volume itu artinya dia jadi menurunkan fragilitas. Kalau fragilitas turun, berarti resistensi meningkat. Fragilitas menurun, berarti dia kerapuhan menurun, karena dia lebih capable tadi, lebih mungkin untuk mengabsorpsi cairan. Jadi lebih banyak cairan dulu yang masuk, baru akhirnya dia pecah. Nah, kemudian jadi meningkatkan resistensi. Peningkatan resistensi artinya dia semakin resisten, semakin tadi capable lagi, semakin resisten pecah karena lebih banyak dulu baru akhirnya dia pecah. Contohnya itu adalah pada iron deficiency anemia atau anemia defisiensi besi. Kemudian juga bisa pada thalassemia.
thalassemia ya. Thalassemia ini sama kayak si iron deficiency anemia. Biasanya membedakan, maksudnya itu kita mungkin sudah bahas ya di indeks eritrosit. Nah, kalau MCP, MCH itu rendah, berarti kan eritrositnya tuh kecil-kecil terus pudar-pudar, hemoglobinnya rendah. Itu sama pada defisiensi besi dan thalassemia. Jadi bentuk eritrositnya seperti itu. Cuma kalau defisiensi besi itu karena asupannya ya yang kurang, asupan besinya yang kurang, atau mungkin penyerapan besinya yang kurang. Kalau thalassemia ini adalah penyakitan keturunan, kelainan genetik. Kelainan genetik di mana kalau masih ingat HB itu ada rantai globin alfa dan rantai globin beta pada HB yang dewasa. Semoga masih ingat juga pelajaran hematologi satunya tentang hemoglobin. Nah, pada thalassemia ini rantai globin alfa atau rantai globin betanya membentuk sebagian atau malah tidak ada sama sekali. Tuh, jadi makanya ada thalassemia alfa, ada thalassemia beta. Nah, kalau masih ingat tentang hemoglobin ini adalah komponen utama dari eritrosit yang mendistribusikan oksigennya ke jaringan, juga membawa karbon dioksida juga dari jaringan ke paru-paru. Tuh. Jadi kalau hemoglobinnya kurang, tentunya hemoglobin kurang ini berarti yang terpengaruh bisa bagian hemnya, bisa bagian globinnya. Kalau defisiensi besi kan besi itu adanya di hem. Kalau thalassemia itu karena disfungsi rantai globinnya, globin alfa atau globin beta. Pada si thalassemia ini biasanya mikrositik hipokrom, terus bisa macam-macam ukurannya. Kalau terutama pada yang minor itu bisa macam-macam ukurannya. Ada poikilositosis, juga kadang juga ada teardrop, kemudian ada yang elips dan sel target. Bahas ya di kelainan eritrosit lebih dalam. Jadi gitu, karena dia kecil-kecil, dia jadi lebih mudah mengembang, akhirnya pecah. Tuh maksudnya. Jadi area permukaannya itu lebih besar dibandingkan volumenya, rasanya. Ya kan ya, kalau dia volumenya kecil, karena dia kecil-kecil tadi. Kemudian bisa juga pada sickle cell anemia. Sickle cell anemia atau anemia sel sabit. Nah, itu juga dia pembentukannya juga selnya banyak sel sabit. Sel eritrositnya harusnya bentuknya bikonkov tuh, bulat sempurna. Di anemia sel sabit bentuknya jadi kayak bulan sabit gitu. Kemudian juga pada liver disease atau penyakit hati dan kondisi yang berhubungan dengan kehadiran dari sel target. Nih gambar sel target ya, sel target jadi memang kayak papan target gitu, luarnya bulat, tengahnya pudar, bulat-bulat gini kayak target panahan. Nah sebenarnya itu bentuknya seperti ini nih. Ini bagian yang terlihat yang ini ya, terus di bagian yang agak pudarnya baru ini bagian yang lebih gelap lagi. Atau kalau dari atas kayak gini jadinya, harusnya kan ini nggak ada nih, harusnya tengah aja. Itu sel target.
Nah, kalau pada penyakit hati memang bisa menyebabkan terbentuknya sel seperti ini. Jadinya karena hati kan berperan dalam proses pembentukan darah, kemudian bisa juga pada penyerapan dan metabolisme bilirubin. Bilirubin ini zat yang terbentuk saat pemecahan hemoglobin. Gitu. Karena di saat yang bersamaan kan hemoglobin juga mengeluarkan zat besi. Zat besinya kan disimpan di hati lagi atau di sumsum tulang belakang, jadi bahan baku pembuatan sel darah merah. Jadi kalau hatinya bermasalah, pembentukan sel darahnya juga bermasalah. Tuh. Kemudian penurunan rasio permukaan dan volume ini akan meningkatkan fragilitas osmotik dan menurunkan, atau dengan kata lain menurunkan resistensi osmotik. Jadi dia keresistenan terhadap listisnya menurun dan meningkatkan kerapuhan kalau rasio permukaan dan volumenya turun. Ini terjadi pada anemia hemolitik, kemudian spherositosis herediter, dan dimanapun spherosit ditemukan. Jadi kan kalau pada yang bentuknya spherosit, yang spherosit itu bulat ngembang kayak gini, ini eritrosit terlihat lebih tebal dan lebih bulat bentuknya. Jadi tidak tahan terhadap penambahan volume bila ada di dalam larutan NaCl yang hipotonis. Jadi sebentar aja dia sudah pecah, akhirnya hemolisis. Spherosit itu bentuknya kayak gini ya. Spherosit jadi bulat, kan harusnya yang normal kayak gini, tengahnya langsing. Nah kalau ini tengahnya udah bulat, udah menggembung. Gitu. Jadi ini yang spherosit, tanda panasnya. Kemudian kalau dia mengembang, dia nggak tahan banyak kembang, jadinya akhirnya ruptur, akhirnya hancur, dan konten isi dari eritrosit itu masuk ke dalam plasma. Salah satunya adalah hemoglobin yang warnanya merah. Kalau di hapusan kayak gini gambar spherosit ya, jadi nggak ada bagian tengahnya yang pudar. Kemudian spherosit, nah ini kalau dari samping harusnya kan ini eritrosit yang normal. Kalau spherosit ya bulat. Ini bagian lekukan ini nggak ada, langsung twing gitu. Tidak ada sentral pallornya, tidak ada bagian pudar di tengahnya, tidak ada bagian yang lebih mudah di tengahnya. Ini adalah grafik untuk eritrosit, untuk fragilitas osmotik eritrosit. Pada keadaan peningkatan fragilitas itu eritrosit, peningkatan fragilitasnya, eritrosit biasanya berbentuk sferis dan kurvanya jadinya geser ke kanan. Yang ini hereditary spherosit, yang normal itu yang di tengah. Ini yang normal. Kalau turun fragilitasnya, kalau meningkat fragilitasnya, eritrositnya bentuknya sferis. Karena meningkat fragilitas berarti turun resistensinya. Ini bisa terjadi pada hereditary spherositosis atau spherositosis herediter. Kalau fragilitasnya menurun atau dengan kata lain resistensinya meningkat, maka eritrosit bentuknya tipis, kemudian bisa rata. Contohnya adalah pada sickle cell anemia sel sabit, dan thalassemia mayor, kurvanya bergeser ke kiri. Di NaCl, di larutan NaCl yang di sekitar 0,4 kan dia masih tidak lisis. Kalau di spherosit baru turun dikit, kan harusnya lisis yang normal itu di sini nih, di sekitar 0,5. Nah, kalau yang hereditary spherositosis itu di 0,6 ke 0,7 aja dia sudah lisis, jadi tidak tahan
tidak tahan di lingkungan yang hipotonisnya baru rendah. Ini adalah metode pemeriksaannya dari Sanford. Nanti kalian bisa cari metode yang lain. Prinsipnya, eritrosit dimasukkan ke dalam berbagai pengenceran larutan NaCl 0,5% sehingga eritrosit membengkak dan hemolisis. Alatnya adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes. Bahannya adalah darah EDTA, 1 ml darah vena dengan antikoagulan 10 mikronliter, larutan EDTA 10%, kemudian larutan NaCl 0,5% yang nanti akan divariasikan, kemudian Aquades. Cara kerjanya tabung reaksi disiapkan sebanyak 12 tabung, kemudian ke dalam tabung tersebut dimasukkan 25 tetes, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, dan 14 tetes larutan NaCl 0,5%. Kemudian ditambahkan Aquades. Tambahkan Aquadesnya yang 0 tetes ke 25 tetes, yang 1 tetes ke 24 tetes, dan seterusnya, pokoknya sampai masing-masing tabung itu isinya adalah 25 tetes. Konsentrasinya jadinya 0,5, 0,48, 0,46, 0,44 sampai 0,28%. Kemudian ditambahkan masing-masing, ke dalam masing-masing tabung ditambahkan 1 tetes darah EDTA. Kemudian masing-masing tabung dikocok perlahan-lahan sampai merata, sampai homogen, diinkubasi selama 2 jam dalam suhu kamar, kemudian dibaca. Jadi ini pembacaan, metode Sanford ini metode pembacaan yang pakai flototimetri aja ya. Dibaca mulai terjadinya hemolisis dan hemolisis yang total. Ini cara kerjanya tadi ya. Jadi tabung 1 isinya adalah 25 tetes NaCl, Aquadesnya 0. Tabung 2 24, Aquadesnya 1. Sampai yang terakhir tabung ke-12 itu NaCl-nya 14 tetes dan Aquadesnya 11 tetes, jadinya 0,28%. Tapi fragilitas osmotik ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah kalau kita ingat sifat eritrosit, usia eritrosit itu adalah 120 hari. Jadi kalau eritrosit yang umurnya tua, kecenderungan dia lebih rapuh, jadinya fragilitas osmotiknya itu lebih tinggi. Termasuk lamanya ini bukan di tubuh kita, tapi lama dari proses pengambilan. Jadi kalau diperiksanya lebih dari 3 jam setelah pengambilan, setelah flebotomi, itu akan meningkatkan fragilitas osmotiknya juga, jadi lebih rapuh. Jadi itu faktor perlu diperhatikan juga. Kemudian pembacaan. Nah, setelah dibikin cara kerjanya dibacakan pembacaan. Caranya adalah perhatikan warna dan intensitas serta endapan eritrosit yang ada pada dasar tabung. Jadi yang dilihat adalah warnanya, kemudian endapannya. Berarti warna yang bagian atas, kemudian endapannya yang ada di dasar tabung. Tentunya paham ya, membaca hemolisis. Hemolisis itu artinya adalah peristiwa yang terjadi pada kondisi yang hipotonis, kondisi yang kalau yang isotonisnya kan tadi 0,85, 0,9. Kalau hipotonis, eritrosit itu tidak mampu menahan tekanan air yang masuk ke ke eritrosit sehingga membran eritrosit itu pecah. Terus hemoglobinnya keluar, warna larutan sekelilingnya menjadi warna merah. Kalau disebut sebagai permulaan hemolisis jika terdapat cairan warna merah di bagian atas pada tabung, kemudian
pada dasar tabungnya itu ada endapan eritrosit. Kalau hemolisis yang total, cairan itu seluruhnya warnanya merah dan tidak ada gumpalan eritrosit di bawah tabung. Jadi kalau permulaan itu masih ada endapannya di bagian bawah. Kalau yang total itu cairan seluruhnya warna merah dan tidak ada endapan eritrositnya lagi di bawahnya. Tensi minimal yaitu permulaan hemolisis dari eritrosit dalam cairan dengan konsentrasi NaCl tertinggi. Jadi permulaan hemolisisnya di NaCl yang mana? Tentunya diambil yang konsentrasinya yang paling tinggi. Kalau resistensi maksimal itu adalah hemolisis total dari eritrosit dalam cairan dengan konsentrasi NaCl tertinggi. Yang resistensi maksimal, hemolisis totalnya dari mana? Nilai normalnya, resistensi maksimal itu dari 0,32% sampai 0,36%. Sedangkan resistensi minimalnya itu adalah 0,42% sampai 0,46%. Jadi maksimal tadi yang totalnya dari mana? Minimal yang permulaan hemolisisnya dari mana? Oke, sekian tentang fragilitas osmotik. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada yang mau didiskusikan, bisa di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.